Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rilma Saina dengan NIM 2303662. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu desain pemrograman web, yaitu MVC mengenai data nasabah bank. Nah, di sini saya membuat 4 file. Yang pertama ada nasabah.php. Nah, di file nasabah.php ini, kita membuat suatu kelas dengan nama nasabah untuk mempresentasikan atau mendefinisikan data nasabah bank gitu. Nah, di dalam kelas ini terdapat beberapa properti-properti yang perlu ada dalam data nasabah tersebut. Nah, seperti nomor rekening, nama, alamat, nomor telepon, email, serta saldo nasabah. Nah, kemudian di dalam kelas ini juga terdapat function construct. Gunanya untuk apa? Untuk menginisialisasiin properti-properti yang telah kita buat sebelumnya dalam data nasabah bank. Nah, function construct ini memiliki beberapa parameter. Nah, parameter-parameter ini disesuaikan dengan properti-properti yang kita buat dalam data nasabah bank tersebut. Nah, dan implementasinya yaitu nomor rekening di sini bakal diisi dengan inputan nomor rekening itu. Nah, untuk nama juga bakal diisi dengan inputan nama, serta alamat, nomor telepon, email, dan saldo juga bakal diisi dengan inputan, sesuai dengan properti tersebut. Nah, kemudian file yang kedua yaitu ada model nasabah.php. Nah, di file kedua ini kita menggunakan file sebelumnya yaitu nasabah.php. Nah, untuk memanggil file sebelumnya gitu. Nah, kemudian di dalam file model nasabah.php ini terdapat suatu kelas juga, yaitu model nasabah untuk mendefinisikan model nasabah itu sendiri. Nah, di dalam kelas model nasabah ini terdapat satu properti untuk menyimpan data. Nah, kenapa datanya dalam bentuk array? Nah, karena di dalam bank tersebut memiliki banyak data nasabah seperti itu. Jadi, untuk menyimpan data dari nasabah-nasabah tersebut, kita memakai array. Kemudian ada function insert. Nah, function insert ini untuk apa? Untuk menambahkan data nasabah gitu. Nah, di sini memiliki satu parameter X nasabah, yaitu data nasabah yang akan kita tambahkan seperti itu. Nah, kemudian di dalam data array ini bakal menyimpan data nasabah yang telah kita input seperti itu. Nah, kemudian ada function getAll gunanya untuk mendapatkan seluruh data nasabah dari bank. Nah, karena ini getAll, jadi kita bakal mengambil atau mendapatkan seluruh data yang ada di dalam bank tersebut. Gitu. Ya, jadi kita langsung return aja si data array-nya seperti itu. Nah, kemudian ada function getSingle. Nah, di sini ada gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan data nasabah berdasarkan indeksnya. Nah, tadi kan array. Nah, karena dia dalam bentuk array pasti memiliki indeksnya. Ya. Jadi hanya kita ambil data sesuai yang indeks kita inginkan seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita langsung return aja data dengan indeks yang kita inginkan. Gitu. Kalau tadi kan data, semua data. Kalau ini cuma satu data yang kita inginkan untuk ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian ada function update. Update ini gunanya untuk apa? Untuk memperbarui data nasabah berdasarkan indeksnya. Nah, jadi function update ini ada dua parameter. Parameter pertama yaitu indeks, yaitu data nasabah yang ingin kita update seperti itu. Nah, untuk X nasabahnya ini data yang sudah diupdate, jadi data baru yang akan menggantikan data yang lama seperti itu. Nah, caranya gimana nih? Kita panggil si data sesuai indeksnya. Nah, ketika sudah mendapatkan data nasabah sesuai indeks yang kita inginkan, datanya kita ubah sesuai dengan data yang telah diupdate gitu. Nah, kemudian file ketiga yaitu ada controller nasabah.php. Nah, di dalam controller nasabah.php ini kita juga bakal manggil atau memakai file sebelumnya yaitu model nasabah.php. Nah, di dalam controller nasabah.php ini kita juga bakal ngebuat suatu kelas dengan nama controller nasabah untuk mendefinisikan controller nasabah itu sendiri. Nah, di dalam kelas itu tuh terdapat satu properti juga. Nah, di sini bernama model nasabah. Nah, untuk menyimpan objek model nasabah. Nah, kemudian di sini ada function construct yang gunanya untuk menginisialisasiin objek kontrol nasabah gitu. Nah,
Di sini, implementasinya itu model nasabah, si properti ini bakal ngenampung, kelas model nasabah yang baru. Nah, ini tuh kelas dari file sebelumnya yaitu model nasabah.php. Nah, di sini ada kelas model nasabah. Nah, jadi kita tampung di dalam properti model nasabah seperti itu. Nah, kemudian memanggil metode index saat objek controller nasabah dibuat. Nah, jadi ketika si ini dibuat, jadi kita pakai metode index. Nah, metode index apa? Nah, di sini public function index untuk menampilkan pesan gitu. Nah, menampilkan pesan awal bahwa memberitahukan bahwa si web itu udah mulai bisa berjalan seperti itu. Jadi ini tuh pesan di awal pertama kali sebelum kita input data ataupun ingin menampilkan data nasabah seperti itu. Jadi sebelumnya akan ada pesan ini terlebih dahulu. Nah, kemudian ada public function add nasabah. Nah, di sini tuh untuk menambahkan data nasabah baru ke dalam bank. Nah, di sini ada banyak parameter ya. Nah, parameter-parameter ini disesuaikan dengan properti inputan dari data nasabah sebelumnya gitu. Nah, di sini jika kita menambahkan data nasabahnya itu berhasil, maka akan menampilkan add nasabah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ngebuat suatu properti untuk menampung kelas nasabah yang baru. Nah, kelas nasabah ini dari mana? Dari file nasabah.php. Nah, ini. Nah, kenapa controller bisa manggil si kelas nasabah? Karena si controller kan memanggil file sebelumnya yaitu model nasabah.php di sini. Dari model nasabah.php ini memanggil file sebelumnya juga nasabah.php, maka si controller juga bisa manggil kelas yang ada di nasabah.php. Nah, ini dengan parameter sesuai dengan inputan si data nasabahnya. Kemudian memanggil metode insert dari model nasabah untuk menyimpan data. Nah, metode insert ini berasal dari model nasabah.php. Nah, ini kan ada parameter data nasabahnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah input data nasabah ini. Seperti itu. Jadi, parameter ini bakal masuk di insert di function insertnya gitu. Nah, kemudian ada public function view all nasabah. Nah, untuk menampilkan seluruh data yang ada dalam data nasabah yang ada dalam bank gitu. Nah, di awal kita akan nampilin bakal ke print si ini view all nasabah ada siapa aja gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan seluruh data nasabah dari model nasabah, kita perlu ngebuat suatu properti untuk menyimpan si metode getAll-nya. GetAll ini dari mana? Dari model nasabah.php. Nah, ini. Jadi tuh di sini kan cuman ngedapatin datanya. Nah, kita perlu ngampilinnya dari sini. Jadi kita panggil si metode getAll-nya untuk menampilkan seluruh data nasabah. Nah, setelah itu kita langsung print aja sih result-nya, karena si result-nya tuh udah menampung data getAll-nya gitu. Nah, kemudian ada public function view single nasabah. Nah, di sini untuk apa? Untuk menampilkan data nasabah berdasarkan indeksnya. Nah, jadi itu kan dia single nih. Jadi yang ditampilin cuma satu sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Nah, di awal sebelum menampilkan datanya bakal ke print view all nasabah dengan indeks berapa gitu sesuai inputan kita. Nah, kemudian untuk mendapatkan data nasabah berdasarkan indeksnya, kita juga perlu ngebuat suatu properti sama seperti kita menampilkan seluruh data nasabah, cuman ini kita menampilkannya sesuai indeks yang kita inginkan aja. Nah, properti ini bakal ngenampung si get single-nya. Nah, get single ini ada di file sebelumnya yaitu model nasabah.php. Nah, ini tuh untuk ngedapetin si datanya sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Kemudian kita tampilkan di dalam sini gitu. Nah, get single-nya kan ada parameter indeksnya. Indeks ini bakal jadi parameter di dalam get single juga. Nah, selanjutnya kita untuk menampilkan datanya, kita langsung print aja result-nya. Nah, result ini kan udah ngenampung si data get single sesuai dengan indeksnya, seperti itu.
Nah, kemudian ada public function update nasabah. Gunanya untuk apa? Untuk memperbarui data nasabah sesuai indeks yang kita inginkan gitu. Nah, di dalam public function get update nasabah ini ada dua parameter. Yang pertama ada indeks. Jadi data data nasabah yang ingin kita ubah sesuai indeks ini, dan si X nasabahnya. X nasabah ini adalah data nasabah yang baru gitu. Jadi data nasabah yang lama akan digantikan dengan data nasabah yang baru ini. Nah, di awal kita akan update, maka akan muncul update nasabah dengan indeks ini sesuai inputan kita. Nah, kemudian kita memanggil metode update dari model nasabah untuk memperbarui data nasabah. Nah, di sini kan ada function update dengan indeks ini. Nah, kita panggil di dalam controller juga buat ngenampung si data update-nya gitu, buat ngelakuin update data nasabah gitu. Nah, di sini ada dua parameter ya, sesuai dengan dalam metode nasabah.php. Nah, di sini, jadi parameter dalam update nasabah ini bakal dipakai juga di update gitu. Nah, kemudian kita masuk di file yang terakhir yaitu driver MVC nasabah.php. Nah, di sini tuh kita manggil si controller nasabah.php untuk melakukan uji coba gitu. Secara fungsional tuh dari seluruh function-function yang ada di controller.php ini, controller nasabah.php ini apakah bisa berfungsi gitu. Jadi kita driver dari controller.php. Nah, di sini tuh kita inisialisasiin suatu objek atau properti untuk menampung si kelas baru dari controller nasabah gitu. Nah, controller nasabah ini dari mana? Dari file controller nasabah.php, yaitu nama kelasnya. Nah, ini tuh kita ngebuat kelas baru, nah ditampung dalam controller nasabah seperti itu. Nah, ketika kita manggil si kelasnya ini, tuh bakal muncul seperti ini. Nah, bakal muncul ini yang merupakan pesan awal di awal web ini, yaitu untuk memberitahukan bahwa si webnya tuh sudah bisa berjalan. Gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan data nih, untuk mendapatkan data sendiri, kita langsung panggil aja si add nasabah yang ada di controller.php. Nah, ini. Nah, di sini kan ada banyak parameter nih. Nah, parameter-parameter ini kita input. Jadi data dalam parameter itu kita input sesuai dengan inputan ini sesuai dengan parameter yang ada di dalam function add nasabah.php. Nah, ketika dia berhasil maka dia akan menampilkan pesan add nasabah. Nah, di sini ada 3 kali add nasabah karena kita input datanya juga sebanyak 3 kali. Nah, gimana cara nampilin seluruh data nasabahnya? Langsung kita panggil aja si function view all nasabah yang dari controller nasabah.php. Nah, yang ini. Nah, di sini kan nggak ada parameternya ya. Ya, jadi kita langsung panggil aja buat menampilin seluruh data nasabah. Nah, di sini view all nasabah nanti bakal ketampilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin nampilnya cuma satu data nasabah nih, jadi kita panggil aja view single nasabah. Nah, dari controller nasabah.php. Nah, di view single nasabah ini ada satu parameter yaitu index. Nah, di sini kita masukin indeks berapa yang akan kita inginkan untuk ditampilkan. Nah, di sini ada indeks 2 ya. Nah, indeks 2 ini bakal ketampil si ini. Nah, kenapa indeks 2 bakal ketampil di urutan ketiga? Karena si web ini bakal ngebaca array-nya tuh dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi 1 tuh ngitungnya dari 0 gitu. Jadi 0, 1, 2. Nah, ketika kita masukin indeks kedua, otomatis dia bakal yang keluar adalah urutan ketiga dari inputan kita seperti itu. Nah, kemudian kita mau update nih si data nasabahnya. Nah, kita buat dulu si data baru yang bakal ngegantiin data yang lama. Nah, kita ngebuat kelasnya dulu. Iya. Nah, di sini kita inputin datanya sesuai dengan parameter yang ada di dalam inputan data nasabah ya. Ini disesuaikan. Kemudian kita langsung panggil aja si update nasabah. Nah, di dalam controller kan ada update nasabah nih, ada dua parameter index dan X nasabah, yaitu data barunya. Nah, di sini kita langsung masukin aja si parameternya. Kita masukin
indeks kedua, nah si X nasabahnya ini tuh data barunya. Nah, ini data barunya ya, yang udah ngenampung data baru inputan kita. Tuh. Nah, ketika dia berhasil diupdate, dia bakal menampilin si ini update nasabah dengan indeks ini. Nah, jadi dia tuh udah berhasil di-update. Nah, gimana caranya kita mau ngelihat dia tuh udah di-update belum? Nah, kita perlu nampilin nih datanya biar kita bisa bandingin udah di-update atau belum gitu. Nah, kita langsung panggil aja function view single nasabah dengan indeks 2 sesuai dengan yang kita mau update tadi. Nah, di sini juga view single nasabahnya 2 buat ngebandingin ya. Nah, di sini tuh sama-sama 2 ya, yang di-update juga 2. Nah, di sini tuh sebelumnya datanya seperti ini dan setelah diupdate datanya seperti ini gitu. Jadi ada perubahan dalam datanya gitu ya. Nah, gimana caranya buat nampilin seluruhnya setelah update ya? Seluruh data nasabah setelah kita melakukan update tadi. Nah, di sini kita langsung panggil aja kayak yang tadi ya, view al nasabah. Nah, di sini langsung dipanggil aja sih function view al nasabahnya. Nah, di sini jadi bakal ketampil seluruh data nasabah yang telah diupdate, telah melakukan update tadi. Nah, di indeks yang kedua, yaitu nih, di sini sudah terlihat bahwa si datanya sudah diupdate seperti itu. Mungkin untuk tugas satu desain pemrograman web sudah saya rasa cukup. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.